Assalamualaikum anak-anak, hari ini Ibu akan bahas soal ulangan harian besaran dan pengukuran yang telah minggu lalu kalian kerjakan. Agar kalian semakin paham dan tidak ada yang miskonsepsi ya. Baik, kita mulai saja. Nomor 1, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berikut adalah yang termasuk besaran turunan adalah, nah ini adalah materi besaran ya. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama, masa jenis dan panjang. Ingat, pa, mawa, suku, juminten. Berarti panjang adalah besaran pokok, walaupun masa jenisnya besaran turunan. Berarti ini bukan. Kemudian, suhu dan percepatan. Pa, mawa, su. Nah, suhunya itu merupakan besaran pokok. Berarti ada salah satu besaran pokok, bukan jawabannya. Kemudian, pa, mawa, suku, jum. Nah, di sini ada jumlah zat. Berarti dia besaran pokok, udah nggak usah dipilih gitu. Kemudian luas dan masa jenis, ini benar nggak? Pa, mawa, suku, juminten. Ini nggak ada termasuk besaran pokok, berarti keduanya adalah besaran turunan gitu. Lanjut nomor 2, Azka melakukan pengukuran diameter sebuah kancing berbentuk lingkaran menggunakan mikrometerskop. Hasil pengukuran yang dihasilkan 4,50 mm. Jika dicari keliling lingkaran kancing tersebut, hasilnya mempunyai angka penting sebanyak titik-titik dengan V sama dengan 3,14. Nah, untuk soal ini, kalian fokus pada pertanyaannya. Hasilnya mempunyai angka penting sebanyak, berarti yang ditanyakan jumlah angka pentingnya saja. Untuk keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Berarti operasi yang digunakan adalah perkalian. Menurut angka penting, hasil perkalian itu adalah mengikuti angka penting yang paling sedikit pada bilangan operasinya. Nah, di sini 4,50 memiliki 3 angka penting. 3,14 memiliki 3 angka penting. Berarti hasilnya adalah 3 angka penting juga gitu. Soal nomor 3, praktikum pengukuran sebuah diameter bola logam kecil menggunakan mikrometerskop menghasilkan skala seperti yang terlihat pada gambar berikut. Berapa diameter bola logam kecil tersebut berdasarkan skala yang ditunjukkan pada mikrometerskop. Nah, untuk membaca skala pada mikrometerskop, kalian baca terlebih dahulu skala utamanya. Di situ ada skala utama dan skala nonius atau skala putar. Nah, di sebelum skala putar itu kita baca 5. Nah, yang skala bawah itu 0,5 ya, berarti 5,5 ke atas jadi 6, kemudian ke bawah lagi 6,5, ke atas jadi 7, ke bawah lagi 7,5, ke atas jadi 8. Nah, nggak berhenti di situ masih ada garis yang di bawah kan, berarti 8,5 gitu. Kemudian kita baca skala putarnya. Di situ yang tepat segaris dengan skala utama itu ada 2 garis setelah angka 10, berarti 10, 11, 12. Nah, setelah itu dikalikan 0,01, berarti 0,12. 8,5 ditambah 0,12 sama dengan 8,62. Nah, itu hasilnya. Nomor 4, mikrometerskop adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Dalam kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur tersebut, bagian untuk menggerakkan spindle ditunjukkan oleh bagian nomor. Nah, untuk menggerakkan spindle dalam pengukuran agar penggerakannya itu lebih halus itu menggunakan ratchet atau yang ditunjukkan oleh nomor 8. Untuk penjelasan lebih lengkapnya sudah Ibu jelaskan ya di video sebelumnya di bagian-bagian mikrometerskop. Nomor 5, saat melakukan kegiatan praktikum pengukuran diameter tabung menggunakan alat ukur jangka sorong dan ketelitian 0,01 cm,
Dihasilkan skala yang ditunjukkan pada gambar. Berapa hasil diameter tabung tersebut? Nah, di sini untuk membaca skala jangka sorong, kita perlu melihat skala utamanya terlebih dahulu, kemudian skala nonius, lalu keduanya dijumlahkan. Oke, kita lihat skala utama. Skala utama yang dibaca adalah garis di sebelum angka 0 di skala nonius. Untuk di skala utama, kita lihat setelah di skala 5, dari skala 5 ke skala 6 itu ada 10 garis. Ya kan? Itu ada 10 garis dengan skala 6-nya, berarti satu skalanya itu adalah 0,1. Berarti kalau dari 5 ke sebelum angka 0 di skala nonius itu ada 7 garis, berarti 5,7 cm. Itu di skala utama. Kemudian kita tambahkan dengan skala noniusnya. Di skala nonius yang sejajarnya itu ada di garis ke-5. Nah, berarti di skala nonius itu 5 mm. Kemudian kita rubah ke cm, konversi ke cm agar sama dengan skala utama. Berarti 5 dikali 0,01 atau 0,05. Nah, kita tambahkanlah yang tadi 5,7 ditambah 0,05 berarti 5,75 cm ya. Nomor 6, hasil pengukuran panjang buku 9,12 cm dan lebarnya 5,3 cm. Luas buku tersebut sesuai aturan angka penting adalah, nah berarti kalau luas itu panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya itu memiliki 3 angka penting, 9, 1, 2. Itu 3 angka penting. Kemudian lebarnya memiliki 2 angka penting, 5,3. Nah, berarti hasilnya nanti kalian harus dapatkan 2 angka penting. Gitu. Nah, hasilnya adalah 48,3 sekian gitu kan. Nah, karena kalian harus ngambil 2 angka penting, berarti cuma 48. Nomor 7. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 300 km per jam. Jika satuan yang digunakan menggunakan satuan internasional SI, maka hasilnya adalah, nah ingat satuan internasional itu berarti meter per second. Dalam panjang itu meter, dalam waktu itu second. Satuan internasionalnya berarti 300 dikali dari kilometer ke meter dikali 1000. Berarti 300 dikali 1000, kemudian dari jam ke second itu 3600. Berarti 300 dikali 1000 per 3600. Nah, hasilnya 83 meter per second gitu. Nomor 8, dalam melakukan kegiatan praktikum fisika materi pengukuran, siswa dituntut untuk dapat mengukur diameter dalam sebuah pipa berbentuk silinder. Alat yang tepat untuk digunakan adalah, nah ini udah Ibu bahas ya, di bagian-bagian jangka sorong. Nah, berarti di sini untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar itu adalah fungsi dari jangka sorong. Nomor 9, satuan pada besaran pokok biasa juga disebut dengan satuan standar. Di bawah ini, manakah yang merupakan satuan besaran pokok menurut SI? Jawabannya sudah jelas ya, kandela, Kelvin, dan kilogram. Karena kandela itu adalah satuan internasional dari intensitas cahaya. Kelvin satuan internasional dari suhu, dan kilogram adalah satuan internasional dari massa. Nomor 10, Rani melakukan praktikum pengukuran massa menggunakan neraca 3 lengan dengan ketelitian 0,01 gram. Hasil pengukuran benda tersebut dapat dilihat pada gambar. Massa benda tersebut sebesar, nah, ketelitian 0,01 gram itu Ibu ingin menyampaikan bahwa pengukuran menggunakan neraca ini adalah dalam satuan gram, bukan dalam satuan kilogram. Jadi kalau kalian tambahkan langsung semuanya, 120 tambah 5 berarti 125 itu dalam satuan gram. 125 gram. Sedangkan yang dipilihan itu adalah
satuannya kilogram, berarti kita konversi dari gram ke kilogram. Dibagi 1000, berarti 0,125 kilogram, gitu. Nomor 11. Neraca merupakan alat ukur massa yang biasa digunakan. Bagian neraca yang ditunjukkan oleh nomor 3 disebut pemberat atau anting. Fungsi utamanya adalah, nah ini sebenarnya sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, itu tentang bagian-bagian neraca 4 lengan. Nah, anting itu atau pemberat itu adalah sebagai penunjuk hasil pengukuran ya. Nomor 12. Dimensi ml pangkat min 1, T pangkat min 2 menyatakan dimensi. Untuk materi dimensi, nah M itu merupakan lambang dimensi dari massa dengan satuan kilogram. Nah kita tulis satuannya kilogram, kemudian L itu adalah lambang dimensi dari satuan meter. Berarti karena di sini L pangkat min 1, L pangkat min 1 berarti dia posisinya per, kalau min, pangkat min, gitu. Berarti kilogram per meter, kemudian T pangkat min 2, berarti dia juga posisinya per. Nah, T itu lambang dimensi dari second. Nah, berarti kilogram per meter per second kuadrat. Nah, kemudian kalian cari tahu rumus dari kilogram per meter per second kuadrat. Kilogram berarti kan massa. Nah, meter per second kuadrat itu adalah percepatan. Massa per percepatan itu adalah rumus apa? Nah, di pilihan itu ada gaya. Tapi gaya itu rumusnya adalah massa dikali percepatan. Gitu. Kemudian kecepatan itu rumusnya M per S. Kemudian massa jenis itu rumusnya massa per volume. Kemudian energi ini tidak spesifik, entah energi kinetik atau energi potensial, berarti itu bukan jawabannya ya. Nah, di antara itu bukan termasuk rumus massa per percepatan. Kita coba ke tekanan. Nah, tekanan itu adalah rumusnya massa kali percepatan atau gaya per luas. Gaya itu rumusnya massa kali percepatan per luas, itu berarti satuannya kan meter persegi atau meter kuadrat. Berarti kalau dikonversi ke dalam satuan kilogram dikali meter per second kuadrat per meter kuadrat, itu meter per meter kuadrat berarti kan per meter ya kan, atau meter pangkat min 1, berarti kilogram dikali meter pangkat min 1 dikali second pangkat min 2. Nah, hasilnya akan sama dengan dimensi ml pangkat min 1 T pangkat min 2, gitu. Kalau kurang paham, nanti Ibu akan jelaskan lagi terkait dengan dimensi agar lebih detail dan kalian lebih banyak mencoba latihan dimensi ya. Oke, itu dulu pembahasan dari soal ulangan harian minggu lalu.